Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Rafael Krisna Zura TV. Alhamdulillahirobbilalamin. Kali ini aku akan membuat sebuah video yang berbeda terkait hari ini, teman-teman. Kita barusan atau 2 jam yang lalu mendapati musibah, yaitu gempa yang tidak terlalu besar gitu ya teman-teman, tapi ini patut saya berikan videonya, dan juga harus saya berikan edukasinya kepada kalian untuk tahu penanganan terhadap gempa bumi itu sendiri. Karena pada saat saya di sekolah alam itu juga mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bencana alam, termasuk gempa bumi. Mau tahu videonya seperti apa? Yuk ikuti video saya berikut ini. Nanti di video yang terakhir, di akhir video saya akan mempromosikan sebuah program baru saya. Mau tahu program baru saya apa? Makanya ikuti video ini sampai dengan akhir, dan jangan lupa like dan juga subscribe-nya. Oke teman-teman, jadi di daerah Tangerang dan juga sekitarnya itu pada 2 jam yang lalu itu ada gempa yang tektonik ya. Jadi aku nggak tahu ya itu tektonik itu apa. Kalian bisa secara validnya kalian bisa ngecek di Instagramnya BMKG untuk untuk informasi resminya. Tapi di sini yang mau saya kaji di sini adalah sebuah hikmah di balik sebuah musibah ini. Walaupun kecil, itu pasti akan kembali lagi. Yang waktu itu saya bilang kita akan merefleksikan lagi apa yang terjadi di tahun-tahun saat ini. Bahkan tahun-tahun belakangan juga ada refleksinya. Saya juga pernah bikin refleksinya di tahun kemarin-kemarin itu seperti apa, itu juga udah ada. Jadi gempanya ini terjadi di Selat Banten ya teman-teman. Jadi di selatannya Banten itu terjadi gempa, tapi alhamdulillahnya tidak berpotensi tsunami seperti yang beberapa tahun silam ya, yang sempat menghebohkan beberapa wilayah di Indonesia yang terkait tsunami yang menewaskan beberapa orang gitu ya. Nah, dan juga apa sih pesan yang saya mau berikan di video kali ini? Yang pasti teman-teman tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik ya. Kalaupun teman-teman panik ya, jangan sampai bikin lupa akan keselamatan diri teman-teman. Teman-teman panik tapi di dalam rumah, nggak mencari tempat kosong lapang yang dimana di situ tidak ada bangunan yang retak dan tidak ada bangunan yang memicu untuk merubuhkan kalian gitu ya. Apalagi kalau di kantor ada istilahnya titik kumpul. Bahkan di sekolah saya juga semenjak angkatan saya sudah dibikinkan juga titik kumpul untuk bencana alam atau jalur evakuasi. Biasanya itu terjadi atau itu berada di kantor-kantor besar yang memiliki berbagai macam lantai dan juga tempatnya luas, dan juga pastinya di setiap kantor juga ada titik evakuasi. Nah, yang paling penting itu jangan panik dan tinggalkan barang berharga kalian yang berada di rumah. Ya, jangan kalian pikir laptop kalian bakalan selamat ataupun apa. Usahakan kalian lari dulu ke tempat yang aman. Jangan menyelamatkan barang berharga kalian. Baru nanti ketika bencana alam itu selesai atau gempa itu sudah dinyatakan aman, silakan teman-teman menyelamatkan barang berharga teman-teman. Dan saya juga pernah dikasih saya pernah dikasih tata cara penataan, bagaimana cara kita bersembunyi di balik meja, di balik lemari. Itu saya dikasih tahu tata caranya bagaimana mengamankan diri walaupun kita di dalam kelas, walaupun kita di dalam ruangan, tapi bagaimana caranya kita menghadapi situasi gempa seperti ini, tapi dengan cara itu tadi, pelindungan secara di dalam kelas itu seperti apa, yang antara si rak lemarinya itu digeser atau diapain. Nah, itu saya pernah belajar dan saya pernah
diberikan caranya gitu teman-teman. Dan saya ya alhamdulillah masih mempraktekannya dan agak sedikit lupa juga, tapi saya juga di remind lagi tadi dan di briefing lagi tadi pas ketika gempa pada saat saya melaksanakan agenda di sekolah saya yang lama, itu juga di briefing lagi bagaimana tata cara menghadapi gempa seperti tadi gitu teman-teman. Dan yang ketiga teman-teman, yang pasti berdoa yang terbaik buat kita dan juga seluruh umat manusia agar diberikan keselamatan walaupun kita masih diguncangi oleh musibah gempa ini. Nah, saya juga pernah menghadapi simulasi gempa itu pada saat saya kelas 3 SMP, karena saya mau perjalanan waktu itu ke Gunung Rinjani yang dimana Lombok Praya itu waktu itu juga masih aktif gempanya, masih ada gempa, masih ada dentuman bencana, masih ada sisa-sisa bencana pada saat gempa di Lombok waktu itu. Dan itu sebelum berangkat kita juga diajarkan simulasi gempa dan juga ya kita harus belajar juga safety-nya bagaimana. Masa kita mau istilahnya kita mau trauma healing, mau menjadi pengajar, jadi tenaga pengajar, masa kita nggak selamat hanya karena kita lupa dengan ini kita gitu guys. Jadi pentingnya di sini kita untuk jangan panik, tetap mikirkan diri kita, tetap mementingkan keselamatan buat diri kita. Dan yang penting adalah teman-teman di sini nggak boleh yang namanya memikirkan hal-hal yang di luar penyelamatan, misalkan harta ataupun apa gitu. Walaupun walaupun itulah, walaupun rumah kalian nanti ambruk ataupun apa, tetap kalian selamat, tapi barang-barang kalian juga bisa diselamatin kok kalau misalkan kalian masih mampu untuk mencarinya gitu. Tapi yang paling penting ya itu teman-teman, kita harus waspada terhadap diri kita dan juga harus cari amannya juga buat diri kita gitu. Sebentar saya minum dulu. Ya, sebetulnya banyak sekali ilmu yang saya pelajari daripada sekolah saya yang lama, dan itu adalah ilmu termasuk ilmu bencana alam, bagaimana kita menghadapi gempa salah satunya, bahkan banjir bandang ataupun banjir itu kita juga diajari bagaimana caranya mengevakuasi di masa gempa dan banjir. Dan ya itu yang paling mengenang dan paling kita ini ya teman-teman. Ya salah satunya ini menjadi ajang refleksi buat kita bahwasannya kita masih bersyukur masih diberikan masih diberikan keselamatan walaupun di tengah-tengah gempa seperti ini, asalkan kita tahu aja celah untuk penyelamatannya, kita pasti selamat. Dan hindari bangunan yang retak-retak yang ada di rumah kalian yang beresiko akan ambruk ya. Seperti kalau misalkan ada plafon rumah kalian yang mulai ambruk, baiknya dihindari. Jangan sampai ketika gempa itu terjadi tiba-tiba kalian berlindung di sana tiba-tiba ambruk. Nah, itu berhati-hati. Dan kalian juga harus memikirkan faktor safety-nya walaupun kalian di rumah. Bagaimana mencari tempat yang aman dan bagaimana mencari celah yang aman untuk kalian berlindung. Nah, kalian harus mencari celah-celah di situ karena itu adalah salah satu perlindungan buat kita untuk bagaimana terhindar dari bencana gempa ini. Saya juga saya selalu selalu memberikan energi positif terhadap adik-adik kelas saya. Saya selalu bilang, guys, kita walaupun di kondisi gempa seperti ini, kita lupakan segala hal. Kita pasrah kepada Allah. Apapun yang terjadi kita harus pasrah, kita harus berlindung kepada diri kita sendiri. Ya, harus berusaha menyelamatkan diri kita sendiri. Itu teman-teman. Dan ya itu teman-teman. Yang ketiga, yang keempat adalah teman-teman harus ikhlas, teman-teman. Teman-teman sekali lagi saya tekankan di sini, teman-teman harus ikhlas. Apapun yang terjadi, apapun ada barang teman-teman yang hilang akibat gempa, akibat bencana alam, saya tekankan di sini teman-teman harus ikhlas. Ya. Karena dengan teman-teman ikhlas, siapa tahu barang teman-teman yang teman-teman sayangi tiba-tiba menghilang, diganti oleh Allah dengan
barang-barang yang lebih bagus, mungkin lebih dari itu malah, bahkan diganti entah oleh siapa yang menggantinya, entah, kita tidak tahu. Hanya kita yang pasti kita harus ikhlas, yang pasti kita harus berikhtiar walaupun kita masih berada di suasana bencana alam seperti ini. Ya kita harus ingat kepada Allah. Ya, syukur-syukur kalian gempa masih di keadaan sholat kalian masih sadar. Ya teman-teman, kalian gempa di kondisi sholat, kalian udah termasuk orang-orang yang insya Allah sahid, insya Allah. Ya, itu aja teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan. Oh ya, sebelum Rafael menutup pesan di video kali ini, Rafael memiliki program baru di Spotify. Apakah itu? Oke teman-teman. Ya, jadi nanti pada tanggal 26 Februari Rafael Krishna Azura akan melaunching podcast yang insya Allah formasinya akan seperti ini, tapi tidak terlihat mukanya karena kalian bisa mendengar suara saya via Spotify, karena saya akan syuting podcast dengan berjudul Story of My Life, itu di episode yang pertama. Yang kedua tentang menceritakan keluarga, persahabatan, dan juga pertemanan, itu nanti akan ada di sesi kedua atau di episode 2, itu menceritakan tentang semuanya. Dan sekarang saya mau yang di part 1 ini, untuk di podcast yang saya akan launchingkan di bulan Februari ini, saya fokus menceritakan tentang persahabatan dan juga pertemanan. Itu yang saya sedang gali sekarang, dan teman-teman bisa nunggu banner itu keluar ketika teman saya masih mengedit gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf nih teman-teman kalau misalkan video ini keluar tapi nggak ada bannernya, mohon maaf, karena Rafael masih bekerja keras bersama dengan tim yang mau membantu saya di podcast. Ya, tunggu aja tanggal mainnya nanti tanggal 26 Februari, catat. Oke, kenapa saya milihnya tanggal 26 Februari? Yuk ikuti video setelah berikut ini. Oke, kenapa milihnya tanggal 26 Februari? Yang pertama, biar launchingnya sama kayak hari kelahiran saya. Saya lahir di bulan 2 tahun 2004. Nah, artinya di tanggal 26 ini kita akan meluncing podcast terbaru saya yang bisa kalian dengarkan via Spotify, karena saya men-syuting podcast nanti via Anchor. Kalian juga bisa download nanti di Anchor. Tapi saya pengen ngejelasin bahwa ini Anchor dan Spotify ini merupakan satu platform yang sama, cuman yang satu bergerak di bidang podcast, satu di bidang musik digital gitu ya teman-teman. Dan teman-teman gak perlu khawatir, walaupun teman-teman gratis masih ada iklannya di Spotify-nya, teman-teman masih bisa ngedengerin podcastnya saya setiap harinya. Itu teman-teman yang paling penting. Premium juga kalian masih bisa dengerin dengan cara kalian nge-search nama saya, udah pasti keluar. Oh ya, apa nama platform ataupun radio saya di Spotify? Nama radio saya di Spotify adalah Rafael Krishna Azura Podcast atau Rafael Podcast. Itu teman-teman. Silakan teman-teman cari di Spotify dan tunggu tanggal mainnya. Gitu teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi sekarang. Semoga Allah memberikan kesehatan dan pelimpahan kesehatan buat kita dan juga keluarga, walaupun di kondisi gempa seperti yang tadi. Itu ya teman-teman. Itu aja, saya doakan teman-teman semua sehat selalu dan selalu mensupport channel ini dengan cara tombol subscribe dan like-nya, dan juga nyalakan tombol share-nya. Karena share itu yang paling terpenting untuk bisa membangun channel ini semakin berkembang. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada pengurangan informasi, karena mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan muka saya terlalu glowing kalau di kamera, karena saya pakai laptop, saya sedang mencari informasi tentang gempa tadi, itu adanya di laptop. Itu aja teman-teman. Oh ya, sumber yang tadi valid ya teman-teman. Sumber yang tadi yang tentang gempa itu saya ambil dari Instagram BMKG. Ya, silakan teman-teman, buat yang teman-teman yang mau melihat updatean terbaru tentang gempa ataupun perkiraan cuaca, silakan teman-teman follow Instagramnya BMKG. Silakan ya teman-teman, itu wajib teman-teman follow
karena di situ banyak banget berita gempa di mana aja, kemudian curah hujan di Jakarta kapan, kemudian perkiraan cuaca juga ada di situ. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini bermanfaat. Kita ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.